Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menikmati kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang selalu hadir dan selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu kami naikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di situ. Kami datang menyembah Tuhan ini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Oh yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
terjadi di sini. Sangat jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Sangat hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Kami menyembahmu di tempat ini. Kami menyembah di hadirat-Mu. Sebab kami percaya Kau hadir Tuhan dalam hidup kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kekuatan baru dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya padamu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, aliran kasih-Mu, aliran kuasa-Mu mengalir memenuhi kami dalam hadirat-Mu. Kami bebas dalam hadirat-Mu. Kami menang dalam hadirat-Mu. Kami sembuh Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan mengikuti kami. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
sembah, kami sembah. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, ya Allah, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan diagungkan selamanya. Selamanya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya sumber yang ajaib. Engkau sumber segalanya bagi kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu, ya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Hanya dekat Engkau kami tenang, Tuhan. Sebab kami putus tinggal di dalam menikmati kasih-Mu.
menikmati hadiratmu yang tiada roh dalam hidup. Sungguh indah bersamamu ya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini ungkapan hati kami. Sungguh indah hidup bersamamu dan di dalammu. Karena di dalammu ada semua yang kami perlu. Bahkan lebih dari cukup apa yang kami perlu. Engkau yang memuaskan hasrat jiwa kami. Engkau yang menyegarkan tubuh kami. Seperti Engkau yang menyelamatkan roh kami. Untuk kami bersyukur, kami tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu mengendalikan hidup kami, pikiran kami, kehendak kami, sehingga hidup kami selaras dengan firman-Mu, Tuhan. Dan kami menikmati damai, sejahtera, ketenangan, dan ketetapan. Untuk Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi buat semuanya. Kembali pada pagi hari ini kita akan meneliti firman Tuhan di dalam Imamat pasal yang ke-10 hari ini, yang terdiri dari 3 perikop. Kita akan baca dulu di perikop yang pertama, kematian Nadab dan Abihu. Imamat pasal 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Nah, pada perikop pertama di pasal 10 ini Bapak Ibu, sungguh ada menjadi suatu peristiwa yang tragis ya. Ketika mereka baru ditabiskan, baru diangkat menjadi imam, Nadab dan Abihu adalah anak-anaknya Harun. Mereka lah yang
memang sudah dipilih dan memang sudah Tuhan pilih untuk menjadi perantara Tuhan, membawa umat kepada Tuhan. Dan ketika mereka dipilih dan mereka juga sudah dipersiapkan, mereka juga sudah mengetahui peraturan-peraturan di ruang kudus. Mereka juga sudah melakukan tugas itu ketika segala sesuatu aturan, korban bakaran, korban sajian yang semula sudah Musa yang memberi contoh, dan ketika mereka ditabiskan kemarin, Harun yang melakukannya, korban bakaran. Dan ketika kita membaca kemarin, ketika waktu pentabisan, mereka mempersembahkan korban bakaran di mezbah ukupan, betapa Allah berkenan atas apa yang sudah mereka lakukan. Karena mereka sangat tahu, mereka tahu apa yang harus dilakukan korban bakaran untuk apa dan bagaimana caranya. Dan api di korban bakaran itu adalah api yang terus selalu menyala-nyala. Dan api yang selalu dipelihara, memang dipelihara bahwa api itu tidak boleh padam. Musa dan Harun dan anak-anaknya itu sudah tahu, dan mereka sepanjang 7 hari mereka menjaga api itu, mereka tidak boleh keluar dari kemah pertemuan, mereka harus tetap. Dan itu Nadab dan Abihu tahu. Nah, jadi hal di sini ya, kita bukan berpikir hal itu sungguh kejam, tidak. Saya percaya ketika Tuhan memilih Nadab dan Abihu, mereka dipersiapkan sebagai pemimpin. Dan pemimpin itu mungkin kalau dibilang mau menjadi dituntut lebih, ya mereka memang harus dituntut lebih. Karena mereka akan menjadi mereka yang menyampaikan segala apa yang menjadi maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Balik-balik itu karena berbicara soal ketaatan. Apa yang sudah firman katakan, itulah yang harus mereka lakukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, mereka di sini dikatakan mereka membubu api di dalam, menaruh di atas ukupan mezbah ukupan itu, dan itu menjadi api yang asing bagi Tuhan. Itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan api yang terus mereka harus jaga, tetapi mereka menambahkan sesuatu yang asing. Dan kita harus tahu bahwa Allah itu kudus. Allah dikatakan di ayat itu kan, di selanjutnya Musa berkata kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena peristiwa ini ketika terjadinya lembu emas, itu juga pernah Tuhan membakar habis. Ketika mereka menunggu Musa turun waktu membawa 10 perintah Allah, mereka tidak sabar. Dan Harun ketika bangsa Israel merengek-merengek, dibuatlah patung sembahan lembu emas. Nah, di sini juga menjadi gambaran bagi kita sebagai pemimpin, kita harus menjadi teladan. Itulah kenapa Tuhan tegas ketika Nadab dan Abihu tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Nah, tentu kita bertanya-tanya, mengapa Nadab dan Abihu sampai melakukan hal itu? Padahal mereka sangat tahu, mereka dipilih, mereka menjadi rombongan orang-orang yang bisa melihat Tuhan ketika masih di atas gunung. Mereka ikut dengan 70 orang pemimpin.
Jadi memang Tuhan sudah persiapkan keturunan kaum Lewi ini melalui Musa, Harun, dan keluarganya untuk menjadi pemimpin. Dan Nadab dan Abihu itu sangat tahu gitu bahwa mereka harus jadi teladan. Ketika mereka melakukan kesalahan, dosa, itu fatal. Bagaimana Harun pernah melakukan kesalahan itu pada saat itu yang lembu emas, dan Nadab dan Abihu pun melakukan kesalahan lagi. Padahal Nadab dan Abihu sangat tahu bahwa itu peraturan-peraturan di ruang kudus itu seperti apa. Apalagi mereka adalah orang-orang yang khusus, yang hanya imam yang bisa masuk ke ruang kudus. Jadi Tuhan juga mau memberikan bahwa itu adalah aturan, ada disiplin rohani juga bagi orang-orang yang Tuhan pilih. Nah, demikian juga dengan kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih untuk kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Memang di zaman anugerah, bahwa layaknya kita di hadapan Tuhan itu oleh darah Kristus. Tapi kita harus ingat bahwa darah Kristus yang kudus itu, yang melayakkan kita itu, tidak boleh kita sembrono, kita tidak boleh sembarangan. Justru ketika kita harus memandang, menghargai darah Kristus yang kudus itu, yang melayakkan kita, sehingga kita harus sungguh-sungguh hidup kudus. Seringkali kita dengar bahwa hidup kudus bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita benar-benar menjaga hidup kita itu sesuai dengan aturan, yaitu firman Tuhan bagi kita. Nah, di perikop yang kedua, tiba-tiba kita baca bahwa Tuhan memberi peringatan larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Di ayat yang ke-8, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Ya. Dari perikop yang kedua ini, tafsiran banyak mengatakan mungkin ketika pentabisan mereka makan dan juga minum, itu termasuk juga Nadab dan Abihu. Mereka apa? Ada tafsiran mengatakan mereka dipengaruhi alkohol gitu. Karena di sana juga di padang gurun dingin, dan mereka dipengaruhi alkohol sehingga melakukan itu. Tetapi apapun itu, tapi yang pasti Tuhan mau bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia mau kita umat-umatnya ini adalah hidup kudus. Di ayat yang 10 berkata, harus dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Apalagi di situ di ayat 11 berkata, karena kamu dapat mengajarkannya kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan. Dia Tuhan mau kita orang-orang pilihan Tuhan ini menjadi teladan melalui hidup kita. Kita pun mengajarkan firman Tuhan, apa yang menjadi amanat agung Tuhan bagi kita, untuk kita bisa dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi hidup kita pun adalah hidup yang harus menjadi teladan, tidak sembarangan. Jadi orang-orang yang kita pimpin bisa melihat gitu. Jadi ketika Nadab dan Abihu mereka mati, Tuhan pun sudah mempersiapkan calon-calon pemimpinnya yang berikutnya, yaitu keturunan-keturunan dari Harun
saudara Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Bahkan yang mengangkat mayat mereka pun adalah dari paman, dari keturunan Harun juga, karena di ruang kudus itu tidak boleh umat yang masuk. Jadi hanya imam dan keturunannya, yaitu kaum Lewi tadi. Jadi mayatnya pun yang membawa adalah keturunan dari Lewi, para imam itu. Nah, di perikop yang ketiga, bagian imam dari korban. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian Maha Kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu. Dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya. Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu suatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus, karena seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan. Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku makan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Nah, di dalam perikop ketiga ini, Harun dan anak-anaknya, tanda kutip, menjadi takut ya, ketika peristiwa anaknya Nadab dan Abihu. Nah, di perikop pertama dikatakan bahwa Harun terdiam. Jadi bahkan dikatakan juga tidak boleh berkabung. Bukan berarti kita tidak boleh menangis, tidak boleh ini ya ketika ada kematian. Tapi dalam peristiwa ini itu untuk mengingatkan kembali Harun ya, bahwa seharusnya dia adalah menjadi bapak, dia yang memimpin. Dan sebenarnya kalau di Harun yang harus melakukan korban bakaran. Tetapi dalam peristiwa ini, mengapa anak-anaknya yang membubuhkan api asing itu? Seharusnya Harun yang melakukannya. Dan kita tidak tahu karena perikop ini seharusnya Harun yang memberikan teladan pada saat itu. Jadi kenapa Tuhan bilang dia tidak berkabung? Dalam artian Harun harus bersikap bahwa apa yang Tuhan lakukan itu benar gitu loh. Ketika dia, karena mereka sudah mempersembahkan di hari sebelumnya bahwa korban bakaran itu menyenangkan hati Tuhan, dan supaya Harun bisa melihat dengan jelas bahwa Allah itu kudus dan apa yang dilakukannya itu dia harus menjadi teladan, tidak hanya kepada umatnya, tetapi dia harus lebih dahulu menjadi teladan bagi anak-anaknya.
Dan di dalam perikop yang ketiga ini, ketika dia takut untuk melakukan terjadinya kesalahan lagi, dia bertanya kepada Musa, apakah memang itu boleh dimakan? Padahal dia tahu sih itu peraturan itu memang dia boleh dimakan, tapi dia ingin karena masih ada rasa takutnya, jadi dia bertanya kepada Musa, apakah ini memang boleh dimakan, dan Musa menyetujuinya. Nah, jadi melalui bacaan kita, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan bahwa Allah itu kudus. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan kekudusan Allah. Dan kekudusan itu tidak bisa berhadapan dengan dosa. Itu yang saya dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Nah, hari ini tentu kita belajar kebenaran firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh istri saya tadi. Nah, kebenarannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Orang yang dewasa dan yang kekanak-kanakan itu akan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kalau orang yang dewasa, maka menilai perikop yang pertama, itu tentu dia tidak akan menilai, oh Tuhan tuh jahat ya, Tuhan tuh kejam ya, enggak. Nah, itu hanya orang yang mempunyai sifat kekanak-kanaan, yang sifatnya ego. Sesungguhnya dari perikop pertama kita belajar bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu memberikan peraturan, dan dia akan adil bagi yang melakukan peraturan, ya dia akan menerima berkat. Tetapi yang melanggar peraturan, dia harus menerima konsekuensi. Nah, seperti berkali-kali saya katakan, prinsip tetap sama di Perjanjian Baru. Walaupun tentu kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita diampuni. Artinya, dosanya diampuni, tapi akibat dari perbuatan dosa ya tetap harus ditanggung. Itu keadilan Tuhan. Nah, jadi seperti di Kempria dikatakan dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Nah, jadi jangan tertipu oleh iblis sehingga kita jadi kebablasan. Istri saya tadi katakan kita ini hidup di zaman anugerah, tapi kita tetap harus percaya dan praktek hidup disiplin anugerah. Jangan anugerah yang kebablasan, sehingga suka-suka buat dosa, suka-suka buat salah. Seperti yang istri saya tadi katakan, ya kita mungkin dalam kelemahan, kita terkadang bisa jatuh dalam dosa, melakukan dosa, tetapi bukan berarti terus kita tinggal di dalam dosa, menikmati dosa. Nah, jadi sama seperti apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, mereka tahu jelas aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Musa dengan detail, dan harusnya mereka taat melakukannya, tapi mereka melanggar kekudusan Tuhan dengan membawa api asing. Nah, jadi pembelajaran yang pertama itu adalah ingat Tuhan itu adil, kita tidak boleh mempermain-mainkan Tuhan. Jangan, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, cuma dikit kok. Nah, itu namanya sudah sikap hati yang memberontak, sikap hati yang nggak taat. Itu sikap hati yang melawan Tuhan. Tapi kalau memang dalam kondisi, aduh, sudah berusaha, tapi ya sudahlah, akhirnya lakukan, itu lain Bapak Ibu. Tapi kalau sudah tahu, dengan sengaja, bahkan terus diulang-ulang, nah itu namanya melawan Tuhan. Dan sekali lagi, Tuhan itu adil, bukan tukang marah. Tuhan itu adil, dan dia akan memberikan konsekuensi sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat. Nah, jadi pembelajaran yang pertama ya, kita harus ingat bahwa Tuhan itu adil, bukan tukang marah. Nah, karena setiap kesalahan ya pasti akan ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan terus kesalahan yang sama, marah-marah terus, ya konsekuensinya pasti kita akan tanggung. Hubungan suami istri jadi rusak, hubungan orang tua anak jadi rusak, hubungan rekan bisnis jadi rusak. Itu sebuah prinsip, sebuah hukum. Makanya seperti ada pepatah dunia katakan, keledai dungu saja tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama untuk kedua kali. Nah, jadi yuk kita jaga hidup kita,
perhatikan hidup kita sesuai dengan firman. Makanya seperti pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Sudah dikasih pelita, dikasih terang, ya nggak mungkin kan kita cari yang gelap, pelitanya dimatiin, terus kita tetap suka jalan dalam kegelapan. Itu kan konyol sekali, kekanak-kanakan. Nah, jadi yuk terus bertumbuh dewasa dalam mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, perikop yang kedua tentang minuman keras, tentu dipertegas di perjanjian baru yang tidak boleh itu adalah mabuk. Kalau minum anggur, tentu untuk kesehatan, seperti Paulus pernah sampaikan kepada anak didiknya boleh. Terus seperti kita menerima anggur perjamuan, itu juga boleh. Yang tidak boleh itu kan mabuk. Karena tentu dalam konteks nggak boleh minuman keras seperti istri saya tadi katakan, karena di padang gurun kalau malam itu dingin, terus orang Timur Tengah itu terbiasa minum anggur, makan daging. Nah, terkadang nggak bisa kontrol diri sampai mabuk. Nah, sementara sebagai pemimpin adalah pengambil keputusan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Amsal 20, ayat yang pertama, di situ katakan anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ketika kita mengambil keputusan tapi dalam pengaruh alkohol, pengaruh minuman keras, nah itu yang nggak baik, itu yang tidak boleh, itu yang tidak benar. Tapi kalau minum untuk kesehatan, ya itu diizinkan. Jadi sekali lagi kita harus dewasa memandangnya, bukan berarti terus diizinkan. Wah, suka-suka. Sama seperti morfin. Sebenarnya itu di dunia medis itu juga dipakai sebagai obat penahan nyeri, penahan sakit. Tapi kalau dipakai berlebihan sampai dipengaruhi oleh efek dari morfin itu, ya itu yang nggak benar, itu melanggar. Nah, jadi seperti itu sudut pandangnya Bapak Ibu. Jadi jangan kebablasan artinya dalam hidup ini. Sama nanti besok di Imaman pasal 11 kita belajar tentang binatang haram dan tidak haram. Nah, besok kita akan kupas di renungan harian video saya juga saya sudah kupas. Seperti Paulus katakan, semua halal bagi kita, tapi nggak semua berguna. Semua boleh bagi kita, tapi semua nggak berguna dan nggak membangun. Nah, ukuran kita di perjanjian baru bukan lagi soal halal nggak halal, bukan boleh nggak boleh, tapi bermanfaat nggak, berfaedah nggak, apa dampaknya. Nah, itu orang dewasa. Nah, jadi mari terus bertumbuh dalam kedewasaan pengenalan Tuhan, sehingga kita tetap mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sekalipun, sekali lagi, itu perjanjian lama. Jadi bukan berarti kebablasan lagi yang seringkali saya temukan di dalam kekristenan. Oh, kita sudah perjanjian baru, Pak. Perjanjian lama nggak berlaku. Siapa bilang? Justru perjanjian baru itu meneguhkan perjanjian lama. Karena sekali lagi, Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, itu firman yang harus kita taati. Ketika kita taat, kita terima berkat. Ketika kita melanggar, ya kita dapat konsekuensi. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih istriku. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Kalau tidak, saya serahkan pada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Buyung. Nanti ditutup sama Ibu Pijen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, pagi ini kami bersyukur dapat hadir di doa Koram Deo ini Tuhan. Kami bersatu hati mau berdoa buat kesehatan Pak Simon yang mengalami sakit di bagian kepala. Engkau jamah Tuhan. Beri kelancaran untuk setiap saraf, aliran darah, atau apapun juga yang mengakibatkan sakit, Tuhan. Jika itu datang dari ketegangan, Engkau beri kelegaan, Tuhan. Biarlah kami lepaskan kasih karunia, kemurahan, dan damai sejahtera-Mu turun atas Pak Simon, Tuhan. Jika sebentar pagi ini dia akan melakukan rekam medis, Tuhan, Engkau beri hikmat untuk dokter yang menangani dan membaca hasil rekam medis, Tuhan.
Kami percaya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan atas diri Pak Simon, Tuhan. Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa bahwa Ibu Simon, beri dia damai sejahtera, sukacita, untuk boleh mendampingi Pak Simon, Tuhan. Semakin maksimalkan dia sebagai penolong. Kami juga berdoa bahwa setiap usaha pekerjaannya, Tuhan, yang dia tinggalkan, semua dapat berjalan lancar dan dapat berjalan dengan baik, diurus oleh manajemennya, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Helni yang saat ini sedang melakukan kemo payudara yang ketiga. Semua akan berjalan baik, Tuhan. Juga beri dokter hikmat yang menanganinya, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan karena pertolongan dari-Mu, Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa buat Chandra yang juga mengalami sakit penyakit, Tuhan. Kau tolong, Kau boleh sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Chandra boleh sembuh. Tuhan, Kau juga boleh memilih dia, Tuhan, sehingga dia boleh percaya dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Mirianti dan Pak Siregar. Engkau lancarkan setiap pekerjaan yang dipercayakan, Tuhan, sehingga segala sesuatu boleh berjalan lancar, boleh berjalan baik, boleh selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat Edison dan Desi serta anak-anak mereka. Terus Engkau teguhkan hati mereka, boleh percaya kepada Engkau. Dan Engkau juga boleh memilih mereka, boleh percaya kepadamu, Tuhan. Engkau tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa buat Diki. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memilih dia, sehingga dia boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini, di mana Engkau menempatkan kami di bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa buat Presiden kami ya Tuhan dan Wakil Presiden, Engkau senantiasa memberi kesehatan bagi mereka. Sehingga Tuhan pada saat mereka mengambil keputusan, Engkau beri dia hikmat. Sehingga ke setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, boleh memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa menutup bungkus pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru ini, buat firman-Mu yang boleh mengajarkan dan mengingatkan kami kembali untuk kami terus menghargai kekudusan-Mu, menghargai darah Yesus yang sudah tercurah bagi setiap kami. Biarlah Tuhan pakai hidup kami jadi teladan dimanapun kami boleh berada Tuhan. Engkau yang mempertemukan kami juga dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Sehingga lewat hidup kami juga nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Kami menyerahkan hari baru ini Bapa. Jaga lindungilah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal, memagari, menyertai kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan melangkah dalam segala aktivitas kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebajikan kemurahan saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Vincent, Bu Vincent. Selamat pagi, Tuhan berkati Pak Heri.